Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Aziz Muhlis dari kelas AK301 Prodi Akuntansi dengan NIM 2003010720037. Hari ini saya akan menjelaskan tugas pendidikan agama mengenai konflik sosial antar agama. Kasus yang saya angkat yaitu kasus Tanjung Balai. Gambaran umum mengenai kasus Tanjung Balai, yaitu kasus Tanjung Balai yang terjadi pada tahun 2016 melibatkan konflik antar umat beragama, yaitu antara umat Muslim dan umat Buddha. Konflik ini mencerminkan sensitivitas hubungan antar agama yang jika tidak ditangani dengan bijak dapat memicu ketegangan sosial. Kemudian latar belakang kasus. Konflik ini bermula dari keluhan seorang warga keturunan Tionghoa beragama Buddha yang merasa terganggu dengan suara azan dan penggunaan pengeras suara di sebuah masjid di Tanjung Balai. Keluhan tersebut disampaikan langsung kepada pengurus masjid, yang kemudian memicu ketegangan. Warga sekitar menganggap tindakan tersebut sebagai bentuk intoleransi terhadap umat Muslim. Ketegangan yang awalnya bersifat lokal menjadi meluas setelah isu ini menyebar melalui media sosial. Provokasi dan berita yang tidak benar memperburuk situasi, sehingga memicu amarah sebagian warga Muslim. Kerusuhan kemudian terjadi pada malam hari, yang berujung pada pembakaran dan perusakan 9 vihara dan kelenteng, serta beberapa fasilitas lain milik umat Buddha. Mengapa kasus ini terjadi? Poin yang pertama saya angkat yaitu mengenai ketegangan antar agama. Hubungan antar umat Muslim dan Buddha di Tanjung Balai sudah cukup sensitif sebelumnya, dengan adanya kesenjangan ekonomi dan sosial di antara kedua komunitas. Warga keturunan Tionghoa yang sebagian besar beragama Buddha seringkali dianggap lebih unggul secara ekonomi dibanding mayoritas Muslim lokal, yang menciptakan kecemburuan sosial. Kemudian yang kedua yaitu minimnya dialog antar agama. Tidak adanya ruang dialog yang efektif untuk menyelesaikan perbedaan membuat konflik kecil sulit diselesaikan secara damai. Kemudian yang ketiga yaitu pengaruh media sosial. Isu ini semakin membesar karena narasi provokatif dan hoax yang menyebar dengan melalui media sosial, memperkeruh suasana dan mengundang aksi anarkis. Kemudian kehilangan kendali sosial. Lemahnya kontrol keamanan di awal kejadian memungkinkan amarah massa meluas menjadi tindakan perusakan dan kekerasan. Kemudian poin pendapat saya terkait kasus ini yaitu kasus Tanjung Balai menunjukkan pentingnya sensitivitas dalam respon perbedaan budaya dan agama. Keluhan tentang pengeras suara seharusnya dapat diselesaikan melalui komunikasi dan mediasi tanpa pemicu konflik. Namun, ketegangan sosial yang mendasari kasus ini memperlihatkan perlunya solusi yang lebih komprehensif untuk mencegah pepecahan. Kesetaraan sosial. Konflik ini tidak hanya soal agama, tetapi juga kesenjangan ekonomi dan sosial yang menciptakan prasangka dan kecemburuan. Pendidikan toleransi. Kurangnya pemahaman terhadap toleransi antar agama membuat masyarakat mudah terprovokasi. Pendidikan inklusif sangat penting untuk membangun empati dan pengertian. Kemudian pengawasan media sosial. Media sosial yang seringkali menjadi katalisator konflik, perlu ada regulasi yang lebih tegas untuk menangani ujaran kebencian dan hoax. Kemudian peran saya sebagai umat beragama. Yang pertama yaitu memperkuat toleransi dan dialog. Saya akan mendukung dialog terbuka antar kelompok agama untuk membangun saling pengertian. Aktif terlibat dalam kegiatan lintas agama yang mendorong kerjasama, seperti kegiatan sosial atau gotong royong. Kemudian menghindari provokasi, menolak menyebarkan atau percaya pada informasi yang belum diverifikasi, terutama terkait isu agama. Mendorong orang lain untuk berpikir kritis terhadap konten provokatif. Menyebarkan pesan perdamaian, menggunakan platform digital untuk mempromosikan nilai-nilai kebersamaan, solidaritas, dan empati antar agama. Berperan aktif dalam komunitas untuk menjadi penjembatan harmoni antar umat beragama. Kemudian yaitu mendukung rekonsiliasi. Jika terjadi konflik, saya akan mendorong solusi damai untuk mediasi. Melalui mediasi, dialog, dan rekonsiliasi. Membantu korban konflik baik secara material maupun moral untuk memulihkan rasa keadilan. Kasus ini menjadi pengingat bahwa harmonisasi antar umat beragama tidak hanya memerlukan regulasi, tetapi juga kesadaran kolektif masyarakat untuk hidup berdampingan dengan damai.
Toleransi, empati, dan solidaritas adalah kunci utama untuk mencegah konflik serupa di masa depan. Kemudian saya ingin menunjukkan dokumentasi tragedi Tanjung Balai pada tahun 2016. Di sini terlihat adanya kerusakan di vihara dan kelenteng. Barang-barangnya pecah seperti gambar poin 1, kemudian poin 2 juga sama. Poin ketiga itu adanya kerusakan pada harta pribadi milik umat Buddha, dan yang poin keempat adalah pembakaran dari kelenteng dan vihara. Seperti itu. Sekian materi presentasi dari saya, semoga dapat dipahami. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.